Maka kemudian mari kita baca hadis Rasulullah SAW. Asyhadatu sab'un. Sesungguhnya selain yang terbunuh di jalan Allah, selain itu ada yang mati syahid, itu jumlah mereka itu ada 7. Mati karena taun, syahid. Mati karena tenggelam, syahid. Mati karena sakit tulang rusuk, syahid. Kemudian mati karena perut sakit, mati karena terbakar, syahid. Mati karena tertimpa benda yang kata syahid. Mati karena syahid. Kalau kemudian orang yang beriman dengan track record-nya dia itu kemudian beriman, track record-nya dia beriman. Lalu kemudian dia mati karena taun, mati karena tenggelam, mati karena tulang rusuk, mati karena sakit perut, mati karena terbakar, mati karena benda keras yang tertimpa kepadanya, misalkan gempa, dan mati karena dia melahirkan, itu matinya mati syahid. Tapi di akhirat, di dunianya tetap diperlakukan sebagaimana orang biasa. Tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolati. Tapi nanti di akhiratnya catatannya akan dihitung sebagaimana orang yang mati syahid. Makanya kemudian arti syahid di akhirat itu bagaimana? Mari kita lihat di dalam kitab Syarah Bukhari. Mereka mendapatkan status syahid secara hukum, bukan hakiki. Itu karena karunia Allah. Ini karunia Allah. Jadi karena Allah memberikan karunia kepada umat ini, makanya Allah berikan 7 tadi. Orang yang sakit perut, orang yang taun, orang yang tulang rusuk, orang yang mati karena kecelakaan, itu mendapatkan mereka itu syahid nanti di akhirat. Apa yang mereka dapatkan? Allah menjadikan musibah yang dialami oleh umat ini sebagai pembersih dosa. Jadi ketika mereka tenggelam, tertimpa kemudian dengan benda keras, atau terkena dengan pandemi atau taun, maka kemudian itu membersihkan dosa mereka, menambah pahala mereka, bahkan akan menghantarkan mereka kepada derajatnya para syuhada, kalau memang betul-betul berat mereka rasakan. Sakit perut itu kan macam-macam. Berbagai macam penyakit dalam itu kalau kemudian kita ridhoi dan kita isap, maka itu dinilai sebagai orang yang mati syahid di akhirat. Ya, orang yang mati melahirkan, mereka itu syahid di akhirat. Karena apa? Semua rasa kelelahan yang dia rasakan ketika dia menahan rasa sakit, ketika melahirkan dengan pecah ketubannya, darahnya kemudian juga pecah melebar kemana-mana, maka semua yang dirasakan itu akan menjadi sebab dia digugurkan dosanya, ditinggikan derajatnya, bahkan tidak menutup kemungkinan mereka akan menggapai derajatnya orang mati syahid secara hakiki. Nah, itu yang kemudian kita harus pahami. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana dengan orang yang mati terkena wabah pandemi? Nah, sekarang tinggal lihat. Sebagian ulama mengatakan pandemi ini disebut dengan taun. Berarti kalau dikategorikan taun, berarti ini kemudian mati syahid di akhirat. Kalau kemudian tidak dikategorikan kayak taun, ya dia tetap mendapatkan keutamaan. Kenapa? Orang yang sakit lalu dia ridho, tidak ada balasannya kecuali surga. Selama dalam kondisi ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah. Selama mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini yang paling penting. Ya. Sebagian ulama itu mengatakan wabah pandemi ini adalah taun. Berarti orang-orang yang mereka itu menderita taun itu sebagaimana yang tadi dikategorikan oleh Rasulullah dengan syahid itu 7. Mereka mendapatkan keutamaan mati syahid nanti di akhirat. Semua rasa sakit yang mereka peroleh, semua rasa sakit yang mereka peroleh dan semua rasa sakit yang mereka dapatkan justru akan membersihkan pahala mereka, menaikkan derajat mereka di sisi Allah, dan tidak menutup kemungkinan mereka akan mencapai derajat orang yang mati syahid secara hakiki. Dan itu kemudian yang didapatkan. Makanya Masya Allah, tentunya kita harus paham. Orang-orang yang tadi dikatakan dengan 7 orang yang mati syahid itu sekali lagi harus ditinjau bagaimana track record-nya. Track record-nya juga perlu dilihat. Kalau dia orang yang taat kepada Allah secara dohirnya, dia melakukan kebaikan, meninggalkan dosa, itu berarti insya Allah menjadi mati syahid. Tapi kalau ada orang yang mereka mendapati dengan 7 tadi, tapi track record-nya mereka bukan orang yang taat kepada Allah, tapi justru pelaku dosa besar, tentunya ini akan menjadi sebuah perhitungan nanti dia di hadapan Allah. Allah alam.